Aku kedinginan. Gigiku terus menggeletuk sepanjang waktu seraya aku berjalan dengan anjingku. Tapi si buntelan bulu ini sangat bahagia. Tak aneh, mantel tebalnya melindungi tubuhnya dari dinginnya malam. Andai aku punya selimut lembut yang sama, pasti aku tidak akan kedinginan. Aku bangun dengan merasa panas dan gatal. Selimutku ada di lantai, di samping kasur, sprayku kusut. Rasa gatal di belakang telingaku makin tak tertahankan. Aku mengangkat tangan dan menggaruknya. Rasanya aneh. Sudahlah, aku terlalu mengantuk untuk mengurusnya pada pukul 6:30 pagi. Dengan mengulet, aku bangun. Mari taklukkan dunia, meski mataku belum terbuka seutuhnya. Aku beringsut ke kamar mandi dan membungkuk ke wastafel untuk mencuci muka. Begitu tanganku menyentuhnya, aku membeku. Perlahan-lahan aku mengangkat kepala dan melihat diriku di cermin. Mulutku menganga dan aku menjerit, meski aku akan menyangkalnya sampai napas terakhirku. Tapi reaksiku wajar. Seluruh tubuhku tertutup bulu hewan, bahkan wajah dan telapak tanganku. Ini pasti cuma mimpi. Dengan perlahan, aku menyentuh lenganku. Bulu ini tidak selembut bulu kucing. Ini lebih seperti bulu anjing. Aku memeriksanya dengan lebih cermat dan menemukan bulu ini agak berlapis ganda. Lapisan bawah tebal yang lebat dan bulu yang lebih panjang mencuat. Itu sebabnya aku mirip seekor husky. Masih kaget, aku pun menjalani rutinitas pagiku. Tapi, menggosok gigi ternyata menjadi pengalaman yang sangat menyebalkan. Bulu pendek di sekitar mulutku semuanya tertutup pasta gigi. Beberapa darinya masuk ke mulut dan tersangkut di sela gigi. Aku yakin ini cuma mimpi yang super duper aneh. Aku siap untuk bangun kapanpun. Tapi sambil menunggu, apa salahnya kalau mandi pagi dulu? Butuh waktu yang lebih lama daripada biasanya agar seluruh tubuhku basah. Dan begitu basah, tubuhku mulai mengeluarkan bau layaknya anjing kehujanan. Aku tahu, anjing mulai berbau seperti ini karena mikroorganisme kecil, seperti bakteri dan kamir, yang hidup di bulu mereka. Apa artinya buluku kini sudah dipenuhi kuman? Oke, seharusnya aku tidak berpikir ke sana. Setelah menuangkan kurang lebih sebotol sabun cair ke seluruh tubuh dan membilasnya, aku segera menyudahi mandiku. Tapi, saat aku meregangkan tangan untuk mengambil handuk, tubuhku tiba-tiba mulai berputar dari kanan ke kiri. Tunggu, apakah aku baru saja mengibaskan air seperti hewan dan bukan mengeringkan diri memakai anduk seperti manusia? Setelah mengenakan jubah mandi, aku kembali ke kamar tidur. Saatnya berpakaian. Dilema lain, bagaimana celana jin ketat favoritku bisa muat? Hei, mungkin aku tidak perlu memakai pakaian sama sekali. Tidak, aku berdiri dan mengeluarkan kaos longgar serta celana lari lamaku. Begitu melangkah keluar, kepalaku mulai pusing. Kemanapun memandang, aku melihat orang-orang yang juga tertutup bulu hewan. Beberapa di antaranya berbulu pendek, halus dan berkilau. Yang lain berambut kawat dan memiliki tampilan menggemaskan seperti baru bangun tidur. Ada juga orang berbulu panjang yang melambai seperti sutra, serta mereka yang keriting seperti pudel. Wow! Tak lama berselang, aku mendengar bunyi klakson mobil dan hampir tidak punya cukup waktu untuk melompat ke samping. Ternyata, aku terlalu terpukau dan tidak menyadari sudah berdiri di jalan raya. Tapi kenapa tiba-tiba bajuku makin ketat? Begitu rupanya. Mobil itu membuat aku ketakutan dan rambut di sekujur tubuhku berdiri. Itu adalah refleks alami yang dibutuhkan hewan agar terlihat lebih besar dan mengancam. Sedikit demi sedikit, detak jantungku kembali normal dan aku tidak terlihat seperti bola bulu besar lagi. Tiba-tiba, perutku mengingatkan kalau aku belum sarapan. Lihat, restoran ini lumayan. Mereka menyajikan burger yang luar biasa. Aku masuk dan memesan burger terbesar yang mereka punya di menu karena aku benar-benar kelaparan. Setelah pesanku dibuat, aku memasukkan setengahnya ke mulutku, tapi mengeluarkannya lagi beberapa saat kemudian. Ya,
Bersama dengan nikmatnya burger, setidaknya ada setengah lusin rambut kasar yang ikut tersangkut ke lidahku. Lalu bagaimana aku bisa menikmati makananku? Aku melihat sekeliling dan menyadari semua orang menggunakan garpu dan pisau untuk memotong burger dan menyuap potongan kecil satu persatu ke mulut mereka. Makan burger dengan bantuan alat makan terasa aneh sekali. Memegang pisau dan garpu di tanganku yang penuh bulu juga terasa sulit. Rasanya terlalu licin. Tapi setelah latihan beberapa menit, aku berhasil. Setelah membayar makanan, aku bangun untuk pergi dan melihat sekilas ke kursiku. Aku selalu melakukannya untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Ups, ternyata ada. Rambut kasar pendek yang lumayan banyak. Apa buluku rontok? Mungkin sudah saatnya ke tukang perawat buluku? Untungnya tidak butuh waktu lama untuk sampai ke salon. Pelang di atas pintu dengan bangga menawarkan perawatan bulu. Aku memberitahu seorang spesialis tentang masalah ini, tapi dia tak tampak terkejut. Ini musim panas, jawabnya sinis. Wajar bulumu rontok. Tak mendapatkan solusi, aku memutuskan untuk berlari jauh demi meluapkan emosiku. 15 menit berselang, aku sudah terengah-engah. Aku sudah siap untuk merangkak keluar dari kulitku. Ini super panas. Rupanya, kini aku tidak bisa mengatur suhu tubuhku dengan menguras keringat dan harus terengah untuk mendinginkan diri. Karena terlalu fokus pada usaha sia-siaku untuk menghirup udara sejuk ke paru-paru, aku tak melihat akar pohon dan jatuh ke tanah. Kepala lebih dulu. Au! Lihatlah buluku yang indah. Semuanya dekil. Lalu hal yang buruk terjadi. Kepalaku condong ke arah lenganku. Aku hendak membersihkannya dengan lidahku, seperti hewan. Untung saja, aku bisa menahan diri tepat pada waktunya dan pulang ke rumah untuk mandi. Aku lelah sekali dan memutuskan untuk tidur siang. Setelah berada di tempat tidur, aku melihat seekor lalat tersangkut di bulu siku kiriku. Setelah menyadari lalat ini tak bisa kukibaskan dengan mudah, aku menghabiskan semenit lagi untuk mencoba membebaskannya. Hei, menjalani kehidupan yang tertutup bulu memang makin melelahkan tiap menitnya. Aku memejamkan mata dan bertanya-tanya, apa aku akan bangun dari mimpi ini?